Junko Furuta merupakan salah satu peristiwa paling mengerikan yang pernah terjadi di Jepang pada 18 Januari 1971 silam. Junko sendiri merupakan siswa SMA asal Misato Saitama yang masih berusia 17 tahun. Jadi kronologinya pada tahun 1971 lalu, Junko Furuta dilaporkan menghilang oleh pihak keluarganya setelah ia pulang dari sekolah. Dan setelah diselidiki oleh kepolisian di sana, bahwa diduga Junko ini diculik ketika ia hendak pulang ke rumah. Selang berbulan-bulan tidak berhasil ditemukan, polisi Jepang khususnya di daerah Misato membentuk tim khusus untuk mencari jejak keberadaan Junko Furuta. Tapi sayangnya, walau sudah menginterogasi puluhan orang, polisi masih belum menemukan jejak keberadaannya. Dan selama beberapa tahun Junko Furuta ini menghilang tanpa jejak, polisi Saitama Jepang mendapatkan sebuah kabar yang cukup mencerahkan bahwa salah satu warga di sana melaporkan ada sebuah rumah yang setiap malamnya selalu terdengar suara jeritan seorang. Dan setelah diselidiki bahwa kasus yang selama ini dianggap selesai beberapa tahun silam baru terpecahkan sekarang. Tubuh Junko Furuta ditemukan sudah meninggoy di dalam sebuah drum beton yang diisi dengan 208 liter semen oleh 4 orang pria yang diduga bertanggung jawab atas kejadian ini. Setelah diselidiki lebih dalam bahwa Junko ini mereka culik tepat pada tanggal 18 Januari lalu saat ia pulang sekolah. Nah, saat diculik, mereka berempat ini kemudian menyekap Junko di salah satu rumahnya dan kemudian memeriksa Junko Furuta dengan cara tak manusiawi. Lebih gilanya lagi, mereka dilaporkan setelah masa penyekapan telah memerkaus Junko Furuta lebih dari 500 kali. Nah, para pelaku mengaku bahwa mereka melakukan tindakan keji tersebut didalangi oleh temannya yang bernama Miyano yang sebelumnya ditolak cintanya oleh Junko Furuta. Sayangnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka utama, keempat pelaku ini hanya diberikan hukuman penjara. Miyano sebagai otak pelaku pembunuhan dihukum 20 tahun penjara. Ogura merupakan tangan kanan pelaku, hanya dihukum 10 tahun penjara. Nah, sedangkan Minato dan juga Watabe dihukum masing-masing 7 sampai dengan 9 tahun penjara. Dan setelah kejadian, orang tua Miyano yang merupakan otak di balik peristiwa ini memberikan kompensasi kepada orang tua Junko Furuta sebesar $660.000. Sampai saat ini, kasus ini masih jadi yang terkelam di Jepang. Apalagi mengingat penyiksaan serta pelecehan yang dilakukan terhadap gadis malang ini. Nah, seperti biasanya untuk dokumenter aslinya, silahkan cek di komentar paling atas. Oke guys, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.